Bismillahirrahmanirrahim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim. Jadi membidik orang itu untuk bisa bersama bukan dengan finansial, Pak. Tapi didik hatinya dulu. Kalau kita udah satu manhaj, satu misi, udah itu mah, Pak. Keambil hatinya. Pembangunan fikrah dan tasawuroh yang sama. Oh iya gitu. Itu memang manhaj dakwah gitu. Iya. Sini, Pak RW. Bukan yang ini haram, ini jangan. kita sesuai. Capek. Nah, terus kalau cuma sekedar ada perbedaan furu, udah jangan dianggap udah itu. Saya ini udah ada teman-teman itu 8 pesantren yang saya manage. Itu mendatangkan kita bikin pesantren nih. Kalau belum punya murid itu susah. Itu caranya alumni kita yang ada di kita geser ke sana 10 orang kan. Karena untuk jadi bahan persatuan. Nah, terus ada minus dan plus sih, Pak. Maka metode ini saya lihat kalau saja masyarakatnya sudah betul-betul kompak, ya kan seperti yang bilang kan, sholat subuh ibunya datang. Justru yang ngajak sholat itu kan anaknya kan. Itu lebih cakep ketimbang ustadznya. Kalau ustadznya sih belum didengar, Pak. Tapi kalau anaknya, coba kalau anak nangis, ayo Bu sholat tuh. Iya benar. Itu terjadi memang, terjadi. Ada beberapa yang nangis terus ke musola, ada yang nangis malah orang tuanya ngunjukin saya. Itu metode yang kita belum dapat, Pak. Iya betul. Itu pertama. Yang keduanya, kan pesantren itu nih ada masjid, pesantren nih, unsurnya nih, masjid, ada asrama, ada ustadz. Itu salah satu pesantren itu, Pak. Jadi kalau nggak ada ini salah satu nggak jadi pesantren tuh. Iya. Sekarang antum udah nggak mau usah membangun asrama. Iya, asrama di rumah masing-masing. Asrama di rumah masing-masing. Iya. Makannya terjamin, anaknya itu 24 jam sejam kebersihannya. Waktu mondok itu kita ngajinya habis subuh ngaji sampai suruh sekolah kan, anak-anak kan. Sama di pondok kan sekolah juga kan, yang SMA yang segala macam. Sampai dia sekolah itu ada yang jam 2, ada yang jam 3 kan. Lalu dia pulang kan makan di sekolah udah makan tuh kan. Iya, tempat makan. Dia ke rumah menjelang asar dia kan udah sholat berjamaah kan. Iya betul. Itu begitu pesantren emang pesantren apa yang dilakukan, Pak? Betul. Nah, antum punya kelebihan, antum bisa mengontrol anak itu sama orang tuanya, Pak. Iya betul. Nggak ada apa namanya pelecehan. Iya betul. Ini kalau saya lihat, kalau di sini ya, mungkin kalau tempat lain saya nggak bisa saya buka begini, Pak. Masing-masing kan ada porsinya ya. Ketika saya lihat begini, antum ngobrol, saya analisa, wah ternyata ini sih. Lah persis begini, Pak nih, Pak di pesantren emang gimana, Pak? Begini pesantren emang. Ada taman bermain, ada kelas. Nanti antum berikutnya itu, Pak, akan bisa menjadi kampung pesantren, Pak. Jadi setiap rumah itu Punya anak pondok. jadi punya anak pondok. Itu awalnya kampung Pare. Inggris, Pare itu begitu awalnya. Apalagi ini kan nanti satu komplek kan. Wah, Pak, bisa-bisa propertinya laku. Harga naik besok. Harga naik gitu. Ini kalau saya lihat kelebihannya ini di sini, Pak. Karena mendatangkan 80 orang sampai 100 anak-anak sholat subuh, Pak. Susah itu, Pak. Iya betul. Betul memang betul. Salam. Pak. Kita aja di pondok anak kita. Ya benar ya. Di sini, bawa sini aja. Ya, bawa sini aja. Sini. Orang tua, Pak, masih lebih nyaman dia anaknya ditaruh di rumahnya. Waktu ngaji dia ngaji, sholat dia sholat. Iya betul. Malam udah kontrol. Mandi. Betul. Anaknya juga nggak patekan. Gitu. Nah itu kalau ini Ustaz, jadi itu level pertama tuh. Anak-anak SD lah. Iya. Nanti kalau level kedua antum taikan. Jeda waktunya tuh. Berarti kalau kedua berarti nanti dia ada klasikal tuh. Oh, kelompok. Jadi yang udah SMA atau SMP dia mungkin jedanya di kuat.
antum teman-teman siapa yang harus ngasih materinya. Jangan dari sini udah. Siapa yang mampu, ayo panggil ke sini. Itu Ustaz caranya. Karena antum bukannya pelaku semuanya. Betul. Antum mungkin bisa memanage, mendesain, tapi antum kan punya juga kelemahan untuk iya, waktunya kan terbatas. Cari. Nah, kalau udah itu semua, baru dah antum bikin asrama, antum bikin gedung sekolahnya, jangan asrama. Pak, Asrama di rumah masing-masing. kan rumah masing-masing itu udah menjadi asrama. Itu saya yakin jadi percontohan. Karena belum ada di Indonesia itu. Ini baru inovatif, Pak. Ya, siap. Insya Allah. Insya Allah. Karena udah masyarakatnya kan udah merasa saya guru, ayo. Ya, benar. Karena saya punya anak kan, gitu. Jadi pernah ada terjadi namanya itu sekolah Islam. Dulu pernah ada sekolah Islam ketika saya kecil itu pagi saya sekolah di SD negeri. Pulang sekolah saya belajar Islam di kelas-kelas itu. Jadi MI ya. Namanya apa? Madrasah Ilmiah. Ibtidaiyah. Di rumah Pak. Iya. Di rumah itu aja. Jadi anak-anak itu dapat pelajaran agamanya memang di madrasah itu. Iya. Nah kalau itu terjadi terulang kembali. Saya tambahin Ustaz nih. Kalau itu antum sudah bisa mendesain itu, baru nanti saya muncul metode pembelajarannya, Pak. Tidak lagi. Antum bisa mengakomodir itu semuanya. Baru tahap kedua gimana metodenya. Iya. Gitu. Nanti saya bantu lah metodenya. Berjalan. Yang penting ambil dulu hatinya. Tapi terprogram Pak. Program tahap. Iya, Pak. Jadi Nanti sekarang itu sekeluarga pada semangat dulu Pak. itu. Itu ini Pak, apa namanya, istilahnya dakwah awal. Jadi Betul. dakwah awal yang dilakukan Ustaz Radit ini kita sebenarnya tidak jauh ada mengacu pada Darul Arqam. Betul. Karena pembinaan mental keimanan ini kan pelan-pelan. Betul. Rekrut dari anak-anak. Kalau dulu mungkin apa namanya zaman Nabi kan sembunyi-sembunyi ya. Iya, gitu. Ini kelebihannya kita terbuka, tapi anak-anak yang diambil. Betul. Kalau kita yang ngambil orang tua kan mereka sudah pintar Pak Kiai. Iya. Jadi kalau orang pintar tuh kadang kan bisa jawab. Tapi kalau anak-anak diajak ke musola dia kan Tadi saya ikutin. bilang, Iya. kalau anak nangis, Iya. Ma, ayo Mas saya. Itu mah setan juga nggak Iya. bisa itu kalah. Gitu. Ini sebenarnya bagian daripada metode dakwah yang luar Iya. biasa ini. Tadi Pak, Yang langka dijalankan dan ternyata ya saya udah subhanallah. bilang sama antum kan, Iya. wah saya pengen ngambil pelajaran apa nih metode ini yang Iya. belum pernah saya temui. Iya. Ternyata di situ memang. Iya. Nah, itu yang mahal Pak, karena kata Allah itu lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Jadi membidik orang itu untuk Iya. bisa bersama Iya. bukan dengan finansial Pak, Iya. tapi didik hatinya dulu. Kalau kita udah satu manhaj, satu misi, udah itu mah Pak, keambil hatinya. Pembangunan fikrah dan tasawuroh yang sama. Oh iya gitu. Itu memang manhaj dakwah gitu. Iya. Sini Pak RW. Bukan yang ini haram, ini jangan. kita sesuai capek. Nah terus kalau cuma sekedar ada perbedaan furu, udah jangan dianggap, udah itu mah. Kita silakan Iya, silakan iya. aja Coba, gitu. coba. Udah ketinggalan zaman Pak. Kalau kondisi kita alhamdulillah Ustaz, Pak Kiai, kalau masalah apa namanya furu'iyah itu kita banyak mengambil dari Yusuf Qaradawi. Oh iya itu yang Jadi berat itu. kaidah kitab dalam furu'iyah itu kan bisa kita jadikan Betul, acuan. betul. Jadi landasan utama yang kita bangun di masyarakat ini alhamdulillah ya atas dasar kesatuan. Iya. Jadi Karena kesamaan. gini Pak, jadi biasanya tuh kalau orang hidup di perumahan itu eksklusif biasanya. Iya. Itu yang saya alami gitu ya. Iya. Eksklusif, egonya masing-masing muncul, apalagi kalau taraf ekonomi berbeda itu biasanya tuh itu kita kan di perumahan Iya. apa itu gila kehormatan. Nah tapi makanya saya bingung, ini kok kayak di kampung di sini gitu, Tadi kan di kampung bener. kayak di kampung. Makanya kita kan kalau udah meninggal kita kan nemenin sampai 7 hari kan kalau di kampung kan. Nah ini sebetulnya desain ini itu yang saya belum dapat apa namanya metodenya Pak. Iya. Makanya saya bilang wah ini metodenya bagus nih. Gitu. Ambil Mas. الله الله أغثنا يا
رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي اسم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا